Welcome back everybody, jumpa lagi semuanya. Sebelum saya mulai video ini, saya mohon Bapak Ibu semuanya mohon di subscribe channel YouTube ini dan tekan lonceng juga notifikasi untuk mendapatkan upload video berikutnya. Jangan lupa di subscribe karena ini penting sekali. Oke, saya mulai video ini. Kita bicara lagi mengenai kondisi ekonomi global. Kita bicara mengenai pasar keuangan global, ya, bursa saham dunia, ya. Kondisi yang terjadi sekarang, tadi malam pelantikan Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, untuk posisi yang kedua kali, ya, dalam pidatonya, statementnya dia juga, berulang kali dia menegaskan bahwa hal untuk mengerem inflasi adalah kenaikan suku bunga, ya. Tapi direspon pasar seharusnya, ya, dengan kondisi naiknya suku bunga itu berarti, ya, kondisi US dollar itu harusnya menguat, ya, terhadap seluruh mata uang di dunia, ya, terhadap aset-aset investasi lainnya. US dollar seharusnya menguat. Nah, ini kebalikannya yang terjadi sekarang, ya. US dollar itu malah semakin melemah, ya. Ya, dari semua mata uang di seluruh dunia, ya, termasuk kita di Indonesia, ya. Nah, pelaku pasar, ya, investor di dunia itu malah membuang US dollar untuk kondisi sekarang ini. Tapi ini adalah strategi, ya, yang ini selalu saya amati dan selalu saya cermati, ya, selama ini yang saya ada di dalam dunia keuangan ini, ya, dunia tradingnya, investasi gini. Ini pertanda bahwa lagi nanti akan berkebalikan arah, reversal yang akan dilakukan oleh pelaku pasar investor dunia. Kenapa US dollar ini lagi melemah terhadap seluruh mata uang di dunia? Nah, kondisi yang terjadi seharusnya itu harga komoditas dunia itu anjlok. Karena tujuan dari Bank Sentral Amerika adalah untuk mengerem inflasi, ya. Inflasi ini karena melambungnya harga komoditas dunia, ya. Nah, justru yang berkebalikan sekarang ini, kondisi minggu-minggu ini, harga minyak dunia, ya, sudah naik lagi, ya, di level harga oil dunia sekarang sudah di level 81.30-an, ya. 81.38 siang ini, ya, terhadap US dollar, ya. 81.38 US dollar per barel itu harga minyak dunia. Nah, dari harga minyak dunia naik ini, maka harga komoditas lainnya, ya, batu bara, Indonesia sudah melepas ekspor, ya, harga batu bara sudah naik, sudah melepas ekspor, sudah sampai kapalnya itu sudah sampai ke China, ya, batu bara dari Indonesia, ya. Maka Indonesia mulai, rupiah sedikit menguat lagi, ya, sudah mulai bagus, ya, bursa efek Indonesia positif lagi naik. Semuanya ini kondisi naik. Harga emas dunia, ya, harga gold sudah menuju 18.820, ya, harga gold itu nanti, ya. Jadi kenaikan yang terjadi harga komoditas dunia, ya, mata uang dunia menguat terhadap US dollar, ya. Ini bursa saham dunia positif, ya, Dow Jones, Nasdaq, All Stock positif, ya, Hang Seng positif, Nikkei, bursa efek Indonesia. Nah, yang saya mau poin di sini, ya, garis besar di sini, bahwa yang positif yang terjadi minggu ini sampai nanti akhir bulan ini, karena kita sudah masuk ke yang namanya, jadi yang Januari effect itu sudah berakhir, kita masuk ke sentimen terakhir di tahun 2022. Ya, Anda harus ingat, di tahun 2022, ya, pertama sentimen-sentimen yang akhir 2021 yaitu Santa Claus Rally, ada window dressing, ya. Nah, masuk ke awal tahun 2022 ini, itu ada sentimen January effect, dan memang sudah berjalan. January effect sudah sukses, walaupun isu-isu defect untuk menaikkan suku bunga, ya, tapering off tidak pengaruh, tetap ada January effect yang sudah saya selalu bicarakan di video-video sebelumnya. Dan yang satu yang saya bicarakan di video sebelumnya yaitu sentimen
Imlek Rally. Nah, Imlek Rally ini adalah sentimen terakhir di tahun macan air 2022. Setelah itu tidak ada sentimen di pasar keuangan, tidak ada sentimen di market lagi yang bisa menggerakkan itu, bisa membuat euforia, optimisme di pasar sudah tidak ada lagi. Karena pada masuk bulan Maret itu Federal Fund Rate itu akan naik, ya, akan naik 0,25 basis point, ya, akan naik terus mulai Maret, bulan Juni, September, dan bulan Desember 2022. Jadi tidak ada sentimen positif lagi di market. Ya, sentimen positif di market ini adalah Imlek Rally yang dimulai hari ini. Ya, saya harus titik poinnya hari ini sampai tanggal 1 Februari 2022 Imlek terjadi. Maka Anda tidak usah khawatir. Di sini saatnya Anda mengakumulasi profit Anda. Anda mengakumulasi, ya, karena bursa Imlek Rally ini berpengaruh sampai ke seluruh dunia, sampai di Amerika, Eropa, bahkan di Asia, dan di Indonesia sangat punya dampak besar sekali di Imlek Rally. Nah, Anda yang di trading saham di Bursa Efek Indonesia, ini kesempatan Anda akan mendapat angpau besar, ya, di tahun 2022. Sebelum terjadi market crash besar-besaran, banyak orang kehilangan uang, Anda mendapatkan angpau terakhir, yaitu Anda manfaatkan angpau ini, ya, dari mulai hari ini sampai 1 Februari 2022. Anda jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan angpau Imlek yang luar biasa di tahun macan air 2022 sebelum terjadi kehancuran pasar keuangan terbesar di seluruh dunia. Nah, mengenai Imlek Rally ini, ya, indeks Hang Seng, ya, ini jadi barometernya kita lihat indeks Hang Seng, ya. Tapi setiap Imlek Rally itu kejadiannya meluas sampai ke seluruh dunia, tetap ada euforia. Euforia kenaikan ini tetap terjadi di bursa-bursa saham di seluruh dunia. Ya. Selama memasuki Imlek tidak pernah market itu bearish. Selalu market itu bullish. Pada keadaan 30 tahun yang 3 tahun lalu ke belakang, ya, kita lihat, apalagi waktu masa pandemik tahun 2020 di mana China sudah menerapkan lockdown, virus pertama kali di Wuhan menyebar di China, ya, angka kematian cukup tinggi, tetapi indeks Hang Seng, ya, tetapi bursa di seluruh dunia masih ada Imlek Rally. Imlek Rally besar-besaran, ya, terjadi pada saat masa pandemik 2020. Tahun kemarin juga ada Imlek Rally juga, walaupun masih ada suasana pandemik, ya. Dan tahun ini adalah sentimen terakhir untuk Anda mendapatkan angpau besar di Imlek Rally, ya, sebelum tadi kematian besar-besaran bursa saham dunia selama tahun 2022 ini. Jadi saya mau informasikan ke Anda di sini, jangan Anda khawatir lagi bahwa Anda akumulasi. Anda borong saham-saham, ya, batu bara kan sudah ekspor, ya, batu bara, ya, karena harga minyak sudah 81 di sini, ya, maka Anda bisa dapatkan profit yang maksimal di saham energi, pertambangan, komoditi pertanian juga akan naik, ya, kelapa sawit naik, ya, dan lain-lain juga naik, ya, consumer good juga naik, ya, saham Indofood, ya, pasti itu saham bencana. Nah, tunggu aja nanti akhir-akhir mendekati Imlek pasti ada musim hujan, curah hujan yang tinggi, ya, saham Indofood, ya, akan naik, ya, siklikal itu. Nah, ini kondisi yang saya mau sampaikan kepada Anda yang trading saham di Bursa Efek Indonesia. Karena saya melihat sekarang ini kondisinya berbalik. Seharusnya itu sudah ada penguatan US dollar yang cukup tinggi karena ada tapering off dan ada statement-statement yang sudah dibicarakan di pasar oleh Gubernur Jerome Powell. Cuma masalahnya itu sentimen market itu berbalik arah, malah US dollar melemah karena mereka mau menyelesaikan, saya ingat mereka mau menyelesaikan sentimen terakhir sebelum terjadi market crash besar-besaran,
yaitu Imlek Rally. Selesaikanlah Imlek Rally ini, euforia besar-besar di pasar, beli tutup mata untuk sampai tanggal 1 Februari 2022. Setelah 1 Februari 2022, saya angkat tangan karena sudah tidak ada sentimen positif lagi di pasar keuangan dunia. Semuanya keputusan di tangan Anda. Ya, saya cuman memberi sinyal kepada Anda semuanya, yaitu sentimen terakhir adalah Imlek Rally sampai 1 Februari 2022. Setelah itu tidak ada sentimen lagi. Oke, jadi jangan Anda tanyakan, Anda bisa cerna sendiri. Ya, saya tidak mau kasih tips sih, saya tidak mau kasih bocoran karena saya sudah selalu mengatakan bahwa Maret 2022 terjadi kehancuran pasar terbesar di seluruh dunia. Nah, Anda bisa analisa sendiri, Anda bisa menjawab sendiri kira-kira kapan itu keputusan di tangan Anda. Ya, saya hanya memberi informasi kepada Anda. Anda mau ikuti saya, Anda tidak percaya saya, tidak ada urusan dengan saya, ya, itu hak Anda. Oke. Nah, inilah yang saya bisa bagikan kepada Anda bahwa yang perlu Anda cermati bahwa harga gold dunia itu akan kembali menuju level tertinggi di 2100. Jadi menuju ke 2125, ya. Harga oil itu mungkin mencoba ke harga 85 lagi. Kalau 85 tembus mungkin 100, tapi saya rasa tidak begitu kuat, ya. Mungkin sampai 85 aja terakhir harga oilnya. Nah, karena sudah mendekati, ya, sudah 1 Februari itu sudah mendekati sentimen terakhir itu. Terus Bursa Efek Indonesia kemungkinan, ya, ini prediksi saya, kemungkinan tidak bisa jebol itu 7.000, ya. Mendekati 7.000 untuk tahun ini, ya. Hanya di saat masa Imlek, setelah itu tidak ada sentimen lagi. Dan itu itu saat-saat semua orang investor besar di dunia berkemas-kemas untuk semua kembali kepada US dollar. Di saat itulah US dollar akan sangat-sangat menguat. Hari ini, minggu kemarin US dollar melemah sampai hari ini, dan pada saat habis Imlek US dollar akan kembali menguat menjadi super. US dollar menjadi mata uang terkuat di dunia selama tahun 2022. Nah, oke, di sini saya pikir sampai di sini Anda sudah jelas semuanya informasi singkat ini, bahwa sekarang ini adalah menjelang Imlek Rally. Disinilah kesempatan akumulasi profit. Anda mendapatkan ampau besar-besaran terakhir di tahun 2022. Setelah itu tidak ada sentimen lagi, ya, untuk Bursa Efek Indonesia, ya, untuk trading saham atau untuk di pasar keuangan kalau, ya, untuk Anda yang trading saham, ya. Nah, ini yang saya kasih suggest ke Anda. Yang terakhir di tahun 2022, sentimen terakhir adalah Imlek Rally sampai 1 Februari 2022. Setelah itu tidak ada sentimen lagi. Tinggal menunggu The Fed naikin suku bunga. Oke, sekian informasi ekonomi dan bisnis ini. Semoga informasi tentang kejadian yang akan terjadi nanti setelah Imlek Rally ini, semoga Anda bisa pahami dan Anda bisa waspada dan Anda bisa antisipasi langkah Anda selanjutnya. Oke, sekian, dan jangan lupa itu subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.